Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mengajak kepada diri pribadi dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini untuk senantiasa bersyukur atas nikmat limpahan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan, kesempatan dan kekuatan, lebih-lebih keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang cinta terhadap masjid, yang cinta menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini berbuah ibadah di hadapan Allah, diberikan balasan sebaik-baik balasan. Amin Allahumma amin. Tak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai saja kajian atau tahsin pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah pembuka, surah Al-Fatihah. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Bapak Ibu, saya pandu, silakan ikuti. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Baik, kita sudah membuka dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai lagi dari belakang, ya, surah-surah yang familiar, sembari kita fasihkan lagi huruf-hurufnya, mulai dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-An-Nasr, Al-Kafirun. Ya. Kalau masih ada waktu kita lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nas. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin batuk ya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun.
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. Satu surah lagi, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita belajari dari makhorijul huruf dan sifat-sifat hurufnya ya. Jadi ada huruf-huruf itu yang disebut dengan huruf-huruf mutasyabihat ya. Huruf-huruf yang mirip-mirip. Huruf-huruf mutasyabih itu misalkan huruf A dengan A. Coba diikut ya. A I U. A I U ba. Nah, ini hamzah atau A tadi ya. Sekarang kita ain ya. Ai au. Ai au ba. Ya, bedanya kalau A atau hamzah itu langsung berhenti ba bunyinya terhenti gitu ya. Nah, itu juga ketika dia mulai A I U A I. Inna a'tayna mengalir. A biasa dulu baru ke ain. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana hamzah mana ain. Jadi langsung ke ain dua-duanya. Bukan A tapi A dulu biasa. A baru masuk ke tenggorokan ainnya tadi. A'tayna. Ya, jadi A biasa. A I U itu beda. Jadi a'tayna. Ya. Qul ya ayyu berarti A. Ya, bunyinya bersih.
Ya, tidak boleh ke ainan gitu ya. Wala an a antum baru abidu gitu ya. Jadi kita membedakan mana hamzah a i u, mana ain a i au. Ain itu bunyinya begini. Sebelum dikasih harokat fathah, kasrah atau dhamma. Ai au ya, bunyinya keluar dari tengah tenggorokan. Ai au. Jadi terdengar seperti ada perubahan bunyi. Sedangkan kalau hamzah tidak ada perubahan bunyi, a i u biasa, a i u, tidak i, enggak, jangan diayunkan, justru kalau hamzah itu hurufnya tegas ya, masuk asyiddah atau huruf-huruf yang sifatnya tegas, a i u. Kalau ain ai au, mengalir, huruf-huruf bainiyah. Jadi hurufnya itu tidak tegas, a ngi ngu ya. Ngi itu kan tegas ya, tapi ai au mengalir bunyinya. Dari tenggorokan dulu ya. Coba rasakan keluar dari tenggorokan. Jadi belum di mulut. Kalau di mulut itu gitu. Kalau di tenggorokan ai au, 1 2 3. Ai au. Coba perhatikan ya bunyinya kalau kita masukkan ke dalam bacaan begini. Hamzah dulu. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Kalau hamzah. Kalau ain bedanya gini. An ani a'na minal mu'ani ma'i an ani Nah, bedanya begitu. Kalau ainnya itu ada aliran. An ani jadi tidak langsung nanti karena hurufnya bainiyah artinya mengalir. Itu tadi bedakan antara hamzah dengan ain. Huruf ain tidak keluar dari hidung. Huruf ain tidak keluar dari hidung. Jadi jangan nah bunyinya seperti orang sengau gitu. Bukan maka pastikan bunyi akhirnya a. Buka mulutnya sampai bunyinya a. Jadi jangan tahan di dalam. Kalau tahan di tenggorokan nanti masuknya ke hidung. Nah, itu masuknya ke hidung karena tenggelam di tenggorokan. Usahakan bunyi terakhirnya adalah a, fathah a. Ai au. Bagaimana kita tahu bunyinya itu tidak masuk ke hidung? Tutup hidungnya. Ai au, tidak berpengaruh bunyinya. Tapi kalau hidungnya ditutup bunyinya berpengaruh. Seperti orang sengau itu tadi keluarnya dari hidung bunyinya. Nah, berarti makharijul hurufnya belum sempurna. Gitu. Jadi huruf ain itu walaupun kita tutup hidung, bunyinya tetap akhirannya a. Gitu ya. Jadi tidak masuk ke hidung. Usahakan keluarnya. Kalau masuk ke hidung juga ada karena kebiasaan kurang membuka mulutnya. Jadi kalau belajar tahsin itu mulutnya harus dibuka lebar-lebar. Malah jangan irit-irit ya. Membuka. Ai ke samping. Ai au gitu. Ya, untuk mencegah dari tadi. Jadi bunyinya itu tidak sempurna. Gitu ya. Kemudian ada juga ha dan ha. Ha. Ya, huruf-huruf mutasyabih
Ini contoh nih. Fi jidha, itu ha besar dulu ya. Fi jidha hablum mim masad. Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Pakai ha tipis. Kalau orang bilang itu ha pedes. Kalau orang kepedesan gitu. Gitu ya. Kalau ha yang tebal itu orang yang ini ngos-ngosan, capek. Nah itu ha di dada atau ha pangkal tenggorokan. Jadi disebut pangkal tenggorokan karena makhrajnya bertemu dengan rongga dada. Jadi kadang disebut juga hadada. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh enggak boleh pedes. Harus yang dada. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Pakai yang tipis. Tuh, seperti orang berbisik. Hari apa? Itu dia bunyinya. Jangan terbalik ya. Fi jidha hablum mim masad. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Fi jidha hablum mim masad. Gitu ya. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Gitu ya. Jadi karena ini banyak sekali dalam Al-Quran berdekatan juga huruf-hurufnya, bedakan kapan dia kapan ha gitu. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya, tipis ya gitu. Ya, itu contoh dari huruf-huruf mutasyabih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian huruf-huruf yang mutasyabihan juga ada sin dan shin. Ya, sa dan sya. Sa sya. Bedanya bunyinya. Kalau sa tipis, sa s. Kalau sya biasanya ditambahkan nyi. Sya sy. Kenapa sy? Karena huruf shin itu makharijul hurufnya dekat dengan huruf ya. Satu tempat dia, 3 huruf. Shin, jim, dan ya. Ada di wastul lisan atau pertengahan lisan. Ya, jim. Ya. Dan satu lagi sya. Nah, itu shin. Ya. Jadi kalau tulisan di dilatinkan Arab itu shin itu sy. Kalau sin itu s saja, sa gitu. Sa si su. Coba 1, 2, 3. Sa si su. Sekarang s-nya ya. Sya shi shu. Bismillah. Bis. Tarik ke samping. Bis. Jangan manyun, tarik ke samping, senyum. Bismillah. Bis. Tipis, bis. Gitu ya. Kalau shin asyhadu.
Asyhadu an la ilaha illallah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul itu pakai sin, sa. Rasulullah. Rasulullah. Asyhadunya pakai shin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. 1, 2, 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya S saja atau SY. Contoh di dalam bacaan ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kata sidin, hasidin pakai sin, hasad pakai sin. Kalau shin itu syarri. Syarri. Coba Bapak Ibu, syarri. Nah, tipis. Ro-nya dibaca tarkik atau tipis karena tasydid garis di bawah. Kalau tasydid garis di atas bacanya tebal. Tafkhim. Ro bacanya tafkhim. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah. Nah, kalau ini syarri, syarri tipis. Syarri. Bukan syarri, bukan tebal, tapi syarri. R biasa, syarri. Nah, bunyinya seperti R biasa ya. Itu bedanya shin dan sin ya. Misalkan nih, min syarril waswasil khannas. Sama-sama. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Gitu. Ya. Jadi seperti itu bedanya sin dengan shin. Kemudian tadi ada a, ha, sin, shin. Kemudian a. Kaf dengan qaf. Ya. Kaf dengan qaf. Bedanya kalau kaf ya, dia bunyinya tipis ka. Kalau qaf bunyinya isti'la tebal. Ko, ka. Bedanya hanya di situ ya. Dari segi makhrijul huruf beda sedikit saja. Ya, tetap pangkal lidah tapi yang satu menempel ke bagian keras, yang satu menempel bagian lembut. Atau qaf itu lembut. Qa. Ini bagian paling belakang mulut kita. Jadi ketika ada rongga mulut ya, langit-langitnya ini, bagian kerasnya ini dari mulai gusi sampai sini bagian keras. Bagian belakang ini mau ke tenggorokan, sebelum tenggorokan ada bagian lunak. Nah, di situ huruf qaf menempel. Qa. Tapi jangan terlalu dalam. Jadi tenggorokan nanti qafnya. Nah, itu enggak boleh. Itu maksudnya al-halqa atau tenggorokan. Qa. Seperti Q biasanya. Q. Qa. Jangan Nah, itu yang memantul justru tenggorokan. Itu kan tenggorokan ya. Nah, jadi usahakan bunyinya itu seperti Q. Qa. Qoi, ku. Nah, bedanya ini ada bedanya dari
enam huruf yang kita lewati tadi. Kalau huruf qaf itu dia sangat pengaruh bila mana bergaris bawah atau kasroh. Qayyim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qayyim. Tetap kita pertahankan bunyi o-nya. Ko. Kemudian kasih i karena ada kasroh. Qayyim. Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Karena huruf qaf ini dia memantul, maka pantulannya juga tebal. Qa juga pantulannya, bukan ke. Ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qa ya. Coba sama-sama. Surat Al-Falaq. 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ayat 2. Min syarri ma khalaq. Nah, jadi jangan ke ya. Nah, jadi ko. Pantulannya juga ikut o. Makanya saya bilang huruf qaf ini berbeda dengan huruf yang 6 tadi. Bunyinya harus ada o-nya. Kalau dia garis di bawah, tidak boleh langsung kim. Mustaqim itu kaf. Mustaqim berarti kaf. Nah, kita kan tidak mau menyebutkan itu kaf ya, tidak mau merubah. Ingat 5 kesalahan yang fatal: merubah, mengganti harokat, mengganti huruf, ya kan? Kemudian menambah huruf, mengurangi huruf, dan tidak membaca tasydid. Itu yang fatal, bisa merubah makna ayat. Jadi bukan mustaqim tapi mustaqim. Mustaqim. Ya, qayyim. Jangan sampai bacanya kim. Mustaqim. Ganti. Jadi hurufnya ganti, ayatnya jadi ganti. Bukan jalan yang lurus lagi, tidak tahu jalan yang mana. Mustaqim itu bukan mustaqim, beda. Mustaqim itu jalan yang lurus ya. Shiratal mustaqim itu jalan yang lurus. Kalau mustaqim pakai kaf, jadi apa itu artinya? Ya. Nah, jadi itu kita harus hati-hati mengucapkan huruf qafnya dengan mempertahankan bunyi o-nya. Mustaqim. Tuh. Nah, begitu juga ketika dia qalqalah. Ya. Kalau dia qalqalah pantulannya tetap o. Ya. Falaq gitu. Jangan falaq. Nah, yang pantulannya begitu cuman 3 huruf ba, jim, dal. Ab, ad, ahad, ya, lahab. Nah, itu pantulannya tipis, memang bunyinya, ya. Tapi kalau qaf harus tebal, gitu. Jadi itu bedanya huruf qaf, ya. Kalau kita baca mustaqim, kejadian susahnya ke kaf. Nah, di sini ada surah An-Nas ya, surah An-Nas ayat yang kedua, Malikin Nas. Hati-hati jangan malikin ya. Ma-nya tidak panjang di sini. Nah, itu surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kalau yang pendek itu Malikin Nas. Gitu ya. Oke. Jadi tadi ada berapa huruf? Ada hamzah dengan ain, ada ha tipis dan ha tebal. Kemudian ada sin dan shin. Ada kaf dengan qaf. Apalagi, Pak? Ada huruf misalkan ta dengan dha.
Tadha. Tadha. Ini walaupun dari segi makharijul hurufnya beda, tapi kadang-kadang bagi pemula susah membedakan to dengan dha. To yang tidak ada titiknya, dha yang ada titiknya. Ya. Bentuknya set ada garis tiang itu to. Kalau ada titiknya dha. Makharijul hurufnya kalau to sama dengan ta. Ta, po, ta, po. Bedanya apa? Bunyinya atau sifatnya. Kalau ta ke a, ta, ta, ta. Kalau to tidak ke o, to, to, to. Nah, tapi ingat-ingat pantulannya sama. Pantulannya sama dengan qaf. At'amahum. Misalnya at'amahum bukan at'amahum. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ato bukan at ya, pantulannya beda, tidak sama dengan yang tiga tadi ba jim dal ya, pantulannya tebal. Balik lagi, kalau dhat itu samanya dengan zal. Za ya zal. Habis dal zal. Nah, itu sama makharijul hurufnya dengan dhat. Dhat yang tadi sama dengan to tapi ada titiknya. Dha, za. Cuman bedanya kalau za ke a. Za. Kalau dhat ke o. Dha beda. Za, dha, za, dha. Sama dengan tadi ya, tebal dan tipisnya tadi pada huruf sebelumnya. Ta, to, za, dha ya. Jadi kadang-kadang huruf itu ada yang makharijul hurufnya sama tapi sifat hurufnya berbeda. Sifat huruf itu nanti mempengaruhi bunyinya. Ya. Sifat huruf itu mempengaruhi bunyinya. Makharijul huruf juga mempengaruhi bunyinya. Jadi sifat dan makharijul huruf tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita tahu makharijul huruf belum tentu bunyinya pas. Kalau kita belum masuk bab sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Sama seperti tadi, sama-sama di ujung lidah. Dha, 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 tapi yang satu tipis, yang satu tebal. Dha, dha, sa, so, da, bo, ta, po. Ya itu yang ini makharijul hurufnya masih mirip tapi sifatnya berbeda. Bunyinya jadi ikut berbeda. Ya, ka, ko. Nah, gitu. Paling tidak ada 5 huruf ya. Mulai dari sa, so, ya. Kemudian apa lagi? Ta, po. Ya, da, bo, apa lagi? Za, vo, ya, apa lagi? Paling tidak ada 7 huruf isti'la: ghain, sad, dad, ta, dha, kemudian kha tadi ya, kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Nah, dari 7 ini 2 yang tidak punya lawan kata atau lawan hurufnya, seperti yaitu ghain dan kha, tapi 5-nya ada. Jadi sin lawannya sad, kebalikannya sifatnya itu ya, sad. Kemudian dad ada dal. Kemudian to ada ta, dhat ada zal, qaf ada kaf. Kalau kita tidak tebalkan dulu bunyinya, maka dia menjadi lawannya tadi. Astaghfirullahal azim. Bukan azim, tapi azim, azim. Dhat karena dia pakai dhat.
Dha dulu ya, tebalkan dulu, baru dikasih i. Dhaim, azim, artinya yang mulia, yang tinggi. Nah, gitu ya. Jadi itu saja malam hari ini, insya Allah kita bisa perdalam lagi di lain kesempatan tentang huruf-huruf yang tadi mutasyabih, yang punya kembaran-kembaran itu. Catatan saya bagi Bapak Ibu yang masih bingung untuk mencari tahu huruf-huruf mutasyabih, boleh bertanya, cari guru privat. Karena itu perlu bimbingan seorang guru. Tidak bisa cuman baca saja. Kalau huruf-huruf yang lain, abata itu gampang. Abata, ta, jim itu masih gampang, insya Allah. Kita pelajari sendiri pun masih bisa. Maksudnya pengucapannya itu. Tapi kalau untuk huruf-huruf yang bisa tertukar-tukar, sebaiknya ada yang menemani belajarnya. Dan tentu yang menemani itu harus seorang ustadz atau ustadzah yang mengerti cara mengucapkan huruf-huruf tadi. Ya, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masih baru pengantar saja untuk Bapak Ibu mencari lebih dalam lagi bagaimana sih mengucapkan fasih bagus huruf-huruf yang punya lawan-lawannya tadi itu ya, dari segi sifatul hurufnya. Demikian sekali lagi ini dalam rangka kita tholabul ilmi dan juga ini dalam rangka kita menyambut Zulhijjah ya. Di sini ada bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Silakan Bapak Ibu beramal sebanyak-banyaknya ya, menabung amal saleh di mana salah satu bulan haram. Di setiap amal kebaikan yang Bapak Ibu tanam akan dilipat gandakan di bulan haram ini. Begitu juga keburukan dihindari sejauh-jauhnya, karena di bulan haram sama saja melakukan keburukan itu juga bisa berdampak dilipat gandakan keburukannya. Jadi hati-hati, kita perbanyak amal saleh supaya menjauhi yang buruk-buruk tersebut. Yang mau puasa besok ada puasa Tarwiyah pembeda, dan satu lagi besoknya lagi ada puasa Arafah. Tarwiyah Arafah. Silakan. Ini saya mengumumkan begini supaya saya dapat pahalanya kalau Bapak Ibu ada yang puasa besok. Ya, bagi yang belum tahu, besok puasa Tarwiyah, besoknya lagi Arafah. Silakan berpuasa. Gitu. Puasa sunnah. Sangat dianjurkan. Demikian dari saya. Jadi kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.